Nah, kalau orang yakin dengan Allah, dengan sifat rububiyahnya, misal prakteknya begini, kalau Anda sedang sakit, yakin Allah pasti sembuhkan, lalu ikhtiar, yakin dulu sama Allah. Iya, ada kalimat-kalimat, ya Allah kenapa saya yang sakit ya Allah, kenapa bukan tetangga saya saja ya Allah, kenapa saya yang diuji begini ya Allah, kenapa saya harus mengalami ini ya Allah. Tidak, hadirkan dalam jiwa, tancapkan, jangan ragu. Alhamdulillah ya Allah, engkau pilih saya bukan yang lain, engkau percaya kepada saya bukan yang lain, engkau uji saya bukan yang lain. Alhamdulillah ya Allah. Dan tidak mungkin kau memberikan sebuah ujian kecuali kau sandingkan dengan kemudahan. Lalu Anda bacakan tadi yang tadi, inna ma'al usri, bacakan itu, lalu minta berdoa kepada Allah. Ya Allah, engkau yang berjanji, engkau yang menepati, engkau katakan dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan, dan saya memohon dengan segenap janji dan kemuliaan kau sebutkan dalam Al-Quran. Minta, cepat diberikan. Ya, minta dengan bahasa yang indah, itu dapat. Nah, itu jarang kita pakai, cuman dibaca, nggak diamalkan. Kalau kita konsisten dengan itu, di pekerjaan ada kesulitan, pasti Allah mudahkan, yakin saya. Jadi Allah itu bukan sekedar diucapkan, tapi dihadirkan, diikuti dalam jiwa, bimbingannya, pedomannya, dirasakan mengawasi kita. Itu kalau orang sudah begitu, semua disandarkan kepada Allah, tawakalnya tinggi, disandingkan dengan ikhtiar yang positif, pertama dia gak akan kecewa, gak ada gelisah dalam jiwanya. Saya tanya begini, Bapak Ibu ta'lim ke sini karena Allah atau karena Ustaz? Ngaku. Kalau karena Allah, Anda gak akan peduli Ustaznya datang atau tidak, karena niat saya itu Allah, karena Allah. Sama pengajar juga begitu, karena niatnya karena Allah, bukan karena jamaah. Banyak sedikit gak ada ukuran, karena pahalanya sama saja. Ketika seorang mengajar, pahala diturunkan. Mau jamaahnya satu, gak ada masalah. Makanya ada seorang syekh yang pernah saya kisahkan, jamaah banyak beludak, satu kali yang hadir cuma 1-2 orang, tapi semangatnya gak berkurang, menggebu-gebu, nyampaikan dengan benar. Orang bingung, syekh kemarin banyak orang, Anda begitu, sekarang cuma 2, begitu juga. Apa Anda gak kurang semangat cuma melihat 2 orang? Apa jawab syekh ini? Saya ini kan mengajar karena Allah, Allah yang perintahkan. Saya gak peduli mau datang atau tidak, tetap saya akan berikan yang sama karena Allah yang perintahkan, bukan karena manusia yang hadir. Karena gak akan kecewa. Ya, boleh jadi ada hikmah lain yang Allah inginkan di situ. Jelas ya? Nah, apa yang hebat diantaranya? Innalladzina qalu rabbuna Allah. Orang-orang yang tawakalnya kuat kepada Allah. Lillah, ikhtiar lillah. Cari kerja karena Allah. Gak dapat hari ini, alhamdulillah Allah ridha. Yang penting ridha dengan ikhtiar saya. Ikhtiar itu menghadirkan rezeki, bukan pekerjaannya. Ingat ikhtiarnya. Begitu ikhtiar keluar, rezeki akan diturunkan atau diakumulasikan pada puncak ikhtiar yang nanti kita dapatkan. Kemudian, perhatikan kalimatnya, tatanazzalu alaihimul malaika. Maka Allah akan menurunkan malaikat spesial untuk menjaga orang itu. Insyaallah. Alla takhafu, dijaga supaya enggak khawatir, enggak gelisah, tenang. Kan orang tawakal itu tenang, enak. Jalan hujan, alhamdulillah. Macet, alhamdulillah. Selalu ada solusi. Di rumah tangga ada persoalan, insyaallah selesai. Insyaallah selesai. Itu aja gitu. Jadi kata-kata kasar pun harus keluar. Tangan-tangan diletakkan pada tempatnya. Ya, piring-piring punya haknya. Pintu juga punya haknya. Semua ada. Itu gambarannya. Jadi malaikat itu turun memberikan ketenangan pada jiwanya. Jangan marah, sabar, tenang. Wala tahzanu, gak sedih dengan kehidupan yang dialami. Bukan gak punya masalah ya, ada. Ya, huzan itu sedih berlebihan, bukan berarti gak kecewa. Kadang ada kecewa, tenang lagi. Ya, perasaan itu ada. Ya, kadang-kadang dapat ini kecewa, ada wajar. Nabi menangis, Nabi kecewa, ada. Cuma dihibur oleh Allah dan malaikat, tenang. Bukan cuma kamu, Nabi Ayub pernah sakit. Bukan cuma kamu yang dilempari, Nabi Ibrahim dilempari. Bukan cuma kamu yang diusir, Musa juga diusir. Ada, itu hiburan. Tasliah, tenang dalam jiwa kita. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan Allah berikan kemantapan dalam jiwanya, gak apa-apa capek saat di dunia. Toh pada akhirnya semua orang juga akan capek dan istirahat di alam kuburnya. Cuman saya nantikan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau nggak mau capek, ya di alam kubur, Bu. Sepanjang di dunia pasti capek. Tapi kalau orang tawakalnya kuat, ketika ada capek pun dia sabar.